Halo kawan-kawan semua, pada hari ini kita akan flight mapping untuk data angkatan 19 kelas basic Indonesia Mapping Community. Tapi sebelum kita flight mapping, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat misi terbang menggunakan aplikasi Pix 4D Capture. Bagaimana membuatnya, bagaimana persyaratannya, mari kita saksikan bersama-sama pembuatan misi terbang menggunakan aplikasi Pix 4D Capture sebelum kita melakukan flight mission. Oke, saksikan pembuatan misi menggunakan Pix 4D Capture. Baik kawan-kawan semua, sebagaimana janji saya tadi bahwa kita akan membuat mission flight untuk data pelatihan kelas basic Angkatan 19 Indonesia Mapping Community. Aplikasi yang akan kita gunakan di sini adalah aplikasi Pix 4D Mapper. Sekarang kita buka aplikasinya. Seperti ini. Ada banyak pilihan polygon, grid 2 dimensi, double grid, circular, dan free flight. Jika tujuan kita hanya untuk membuat titik koordinat, menghitung jarak, dan menghitung luas suatu poligon, maka kita menggunakan grid 2 dimensi. Kita klik seperti ini. Oke, dan pastikan ketika kita membuat misi, maka kita membutuhkan jaringan internet. Jadi buat kawan-kawan yang ingin ke suatu daerah yang belum terdapat jaringan internet, dapat membuat rencana misi terbangnya pada lokasi yang memiliki jaringan internet. Oke, daerah yang akan kita petakan untuk angkatan 19 kelas basic adalah, kita zoom ke arah ini, adalah daerah kompleks perbankan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ada 3 bank di situ. Kita zoom, kemudian kita tap seperti ini. Oke, seperti ini bisa diputar di arah mana sesuai keinginan kawan-kawan. Adalah kompleks perbankannya. Oke, saya besar sedikit. Oke, seperti ini. Ingat, di saat buat misi jangan terlalu pas-pas terhadap AOI. Bisa dilebarkan saja sedikit, diperluas sedikit dari batas AOI. Ini kira-kira. Kemudian di pojok kanan atas ada menu setting. Kita buka setting. Harus dipastikan angle kameranya 90 derajat. Untuk ketinggian 100 meter, maka front overlap minimal yang kami sarankan adalah 80%. Begitu juga side overlapnya 80%. Lock grid center pilih no. Picture trigger mode kita pilih fast mode. Artinya bahwa dibutuhkan selalu koneksi antara remote dan drone. Dan jika kita pilih safe mode, maka kalau sinyal drone tetap motret tapi boros baterai. Kemudian kecepatan drone kita setting ke normal plus. Ini kecepatannya sekitar 11 meter per detik. Seperti kira-kira ini adalah settingan yang sangat baik. Kita bisa klik back. Ini adalah misi terbangnya, dan kita pastikan di sini ketinggiannya adalah 100 meter. Maaf. 100 meter. Dan kalau kita lihat di pojok kanan bawah, lama misi terbangnya adalah 6 menit 58 detik. Sudah oke. Di pojok kanan bawah ada tombol save dan kita bisa save misi ini. 00072. Nah, ini penting buat kawan-kawan yang ingin melakukan pemetaan di daerah pedalaman atau remote area yang tidak memiliki sinyal internet. Misi ini ketika kita sudah save, maka pada daerah remote area yang tidak memiliki akses internet, maka misi ini sudah bisa kita buka dengan base map yang tentunya sudah terbuka. Kita okekan. Kita bisa back ke home. Kita bisa lihat project kita ada terdaftar di project list. Kita bisa buka seperti ini. Kita buka misi 00072 seperti ini dan kita open. Oke. Misinya sudah siap untuk digunakan flight mapping.
Kira-kira begitu kawan-kawan angkatan 19, bagaimana cara membuat misi terbang untuk data yang akan Anda olah di kelas pelatihan. Nantikan saya di lapangan nanti, di lokasi nanti, bagaimana proses akuisisi data ini dilakukan dengan baik dan benar. Oke, sampai jumpa nanti di lapangan. Baik kawan-kawan, sebagaimana janji saya tadi, kita akan melakukan flight mapping untuk akuisisi data angkatan 19 kelas basic Indonesia Mapping Community. Dan saya sekarang sudah berada di lokasi. Lokasi yang akan dipetakan adalah kompleks perkantoran perbankan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nah, kita menggunakan drone jenis DJI Mavic 2 Pro dengan monitor iPad Pro 12,9 inch. Di sana drone-nya. Oke. Tahapan pertama yang dilakukan adalah kita menyalakan remote. Oke, kemudian kita menyalakan drone. Kemudian kita masuk ke aplikasi DJI Go 4 untuk proses lock home. Oke. The home point has been updated. Please check it on the map. Oke. Tanda lock home adalah tulisan muncul ready to go GPS dan H serta home point has been detected. Tadi ada suara. Jika sudah lock home, kita minimize aplikasi ini, kita masuk ke aplikasi Pix4D Capture. Kita buka misi project list yang sudah kita buat. Ingat tadi project list adalah 0072. Oke. Kita open seperti ini. Sekali lagi bentar. Kita buka project list. Oke. Ini adalah wilayah yang dipetakan. Ketinggian 100 meter. Dan di sebelah kanan ini ada telemetri. Oke. Kita lihat di bawah pojok kanan ada tombol start. Kita tinggal klik. Kita next seperti ini. Jika semua drone take off checklist sudah tercentang, maka kita mengklik start. Oke. Dan drone akan terbang secara otomatis untuk melakukan proses akuisisi data. Oke, kita perhatikan. Ingat settingan ketinggian yang kita gunakan adalah ketinggian 100 meter. Dan perlu semua ketahui, batas ketinggian yang diizinkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia adalah 150 meter. Oke. Drone sedang take off menuju ketinggian 100 meter. Dengan notifikasi yang muncul di layar adalah taking off. Saya ulangi, taking off. Seperti itu. Oke. Drone sudah sampai pada ketinggian kurang lebih 100 meter sesuai dengan settingan kita. Dan drone sedang menuju kepada titik start. Dengan notifikasi yang muncul di layar adalah going to mission. Saya ulangi, notifikasinya adalah going to mission. Oke, titik start dari home point kira-kira 160 meter. Kita lihat drone sudah memasuki jalur pertama dan melakukan capture foto. Dan jumlah jalur yang kita petakan di sini ada 9 jalur. Kecepatan drone 8 meter per detik. Nah, settingan kita tadi adalah normal place dengan kecepatan sekitar 11 meter per detik. Dan sekarang kecepatan drone kita hanya sekitar 8. Artinya di atas ada sedikit angin, tapi belum membahayakan proses akuisisi. Kami ingatkan bahwa jika kecepatan drone di atas pada settingan normal plus yang tadinya 11 meter per detik dan tersisa 6 meter per detik, berarti angin lumayan kencang dan disarankan untuk misi dibatalkan menunggu angin reda. Tuh, jadi proses akuisisi data menggunakan Pix4D Capture ini sangat aman. Kita lihat sangat aman prosesnya. Nah, drone sekarang sedang masuk kepada jalur ketiga dengan notifikasi yang muncul adalah in mission. Dan lama flight yang kita setting adalah 7 menit 2 detik. Jadi sangat simple. Kalau ada yang mengatakan pemetaan menggunakan drone itu susah, itu hanya cerita belaka.
Ini mudah sekali. Kita lihat jalur ketiga udah selesai. Dan jalur keempat sekarang. Buat kawan-kawan semua perlu ketahui bahwa proses akuisisi data menggunakan drone dapat dilakukan mulai dari jam setengah 8 pagi sampai setengah 5 sore. Silakan Anda pilih, semuanya oke. Yang penting harus diingat adalah setting kamera pada aplikasi DJ Go 4 tadi harus disetting auto, sehingga kamera akan menyesuaikan dengan pencahayaan yang tersedia. Seperti itu kira-kira. Dan drone sekarang sedang memasuki jalur ke-5. Ini sangat aman sekali. Jadi kita perlu santai, tapi harus diingat bahwa koneksi antara remote dan drone harus selalu dijaga. Oke. Dan sang pilot harus memperhatikan telemetri yang ada pada drone. Contoh, baterainya masih tersedia 86% di telemetri. Baterai remote masih 94%. Jumlah satelit yang ditangkap di sini masih sangat banyak sekali. 19 satelit dengan memory card yang kosong masih sekitar 5 GB. Dan speed drone sekitar 7,9 sampai 8 meter per detik di ketinggian 100 meter. Jadi pilot meskipun santai pada saat proses akuisisi, tapi harus selalu memperhatikan telemetri yang ada. Kalau telemetri tidak mengalami perubahan, tidak pergerakan, artinya bahwa drone sedang low sinyal. Itu yang harus diperhatikan bersama. Oke. Drone sedang memasuki jalur ke-7. Dan ini prosesnya cepat sekali. Jadi buat kawan-kawan, pemetaan menggunakan drone itu mudah, proses akuisisi data mudah. Yang dibutuhkan hanya 3 syarat dalam pemetaan menggunakan drone. Yang pertama adalah tentunya drone-nya harus tersedia. Yang kedua adalah dibutuhkan hardware untuk pengolahan peta, untuk pengolahan data drone-nya, yaitu spek komputer yang minimal RAM 4 GB untuk proses belajar. Kemudian dibutuhkan software juga untuk pengolahan, dibutuhkan ArcGIS, dibutuhkan aplikasi ke aplikasi untuk melakukan mosaicing data. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah butuh seorang pilot terlatih. Pilot terlatih ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah pilot yang memahami aturan penerbangan yang berlaku di negara ini. Yang kedua adalah pilot yang memahami output dari peta yang diinginkan. Dan pilot yang memahami bagaimana SOP menerbangkan. Kira-kira itu mudah sekali. Dan kita lihat proses akuisisi data sudah masuk kepada misi terakhir. Misi terakhir. Oke. Oke, dan misi selesai. Nah, tanda misi selesai adalah ada bunyi seperti ini, titit, titit. Nah, itu menunjukkan bahwa misi telah selesai. Dan drone sedang menuju kepada titik home point dengan notifikasinya adalah going to land. Saya ulangi notifikasinya going to land. Oke, sampai pada ketinggian 100 meter di atas titik home point, drone akan turun sendiri dengan notifikasi landing pada monitor. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan oleh seorang pilot drone pada saat drone melakukan take off dan landing adalah jangan sampai ada obstacle atau ada perubahan home point pada drone kita. Jadi pada saat mau landing kayak gini harus diperhatikan dengan baik agar posisi landingnya tidak salah. Oke, drone sekarang ada ketinggian sekitar 30 meter. Kita perhatikan drone sedang landing ketinggian 15 meter. Oke. Dan ternyata drone tepat sekali pada titik home point tadi. Oke, demikian proses akuisisi data. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah off drone
Kemudian kita off remote. Dan proses akuisisi data untuk angkatan 19 telah selesai. Kami akan memasukkan di Google Drive dan akan mengirimkan untuk Anda mengolahnya menjadi peta yang baik dan informatif. Oke, sampai jumpa di kelas nanti.